Pernahkah Anda merasa berdiri di ambang sesuatu yang besar, tetapi terhalang oleh ketakutan, keraguan, atau rasa tidak nyaman? Mungkin itu adalah tujuan yang telah lama Anda impikan, percakapan sulit yang terus Anda tunda, atau kebiasaan baru yang selalu Anda niatkan tetapi tak pernah terlaksana. Kita sering tahu apa yang perlu dilakukan, tetapi langkah pertama terasa begitu berat. Disinilah banyak orang berhenti, memilih kenyamanan daripada tantangan. Namun, pernahkah Anda berpikir bahwa di balik ketidaknyamanan itu tersembunyi peluang untuk tumbuh? Bahwa rasa takut, ragu, atau lelah yang Anda rasakan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan pintu gerbang menuju perubahan yang lebih baik. Dunia modern, dengan segala kemudahan dan distraksinya, seringkali membuat kita lupa bahwa pertumbuhan sejati hanya bisa ditemukan dengan menghadapi apa yang sulit. Melalui pembahasan ini, kita akan menjelajahi mengapa kita sering menghindari hal sulit, apa akibat dari kebiasaan tersebut, dan bagaimana cara melatih diri untuk melihat tantangan sebagai peluang. Ini bukan hanya tentang mengandalkan kekuatan kehendak, melainkan tentang menciptakan pola pikir baru yang membantu Anda bertindak meski dalam ketidaknyamanan. Jika Anda siap untuk melangkah lebih jauh, mari kita mulai perjalanan ini. 1. Beratnya menghindari hal sulit. Apa yang membuat kita begitu sering menghindari hal-hal yang sulit? Mungkin Anda pernah berjanji pada diri sendiri untuk melakukan sesuatu, seperti mulai berolahraga, menyelesaikan sebuah proyek, atau berbicara dengan seseorang tentang masalah yang mengganjal. Namun, ketika saatnya tiba, ada banyak alasan yang muncul. Saya terlalu lelah, hari ini bukan waktu yang tepat, atau nanti saja, masih ada hari esok. Begitu mudah kita menunda-nunda, bukan? Apa yang sebenarnya terjadi di balik kecenderungan ini? Menghindari hal sulit seringkali tidak tampak seperti masalah besar pada awalnya. Bahkan, kita merasa lega ketika memilih untuk menunda. Perasaan lega ini muncul karena otak kita secara alami ingin menghindari rasa tidak nyaman. Ketika kita menghindari tugas atau tanggung jawab yang sulit, otak memberikan kita hadiah berupa dopamin, sebuah zat kimia yang membuat kita merasa senang. Inilah mengapa, meski kita tahu menunda-nunda itu buruk, kita terus melakukannya, karena secara biologis, tubuh kita merasa diuntungkan. Namun, mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Setiap kali kita memilih untuk menunda sesuatu, kita mengirimkan pesan yang sangat kuat kepada diri kita sendiri, bahwa ketidaknyamanan adalah sesuatu yang berbahaya dan harus dihindari. Pesan ini tidak hanya berlaku untuk satu tugas tertentu, tetapi meluas ke area lain dalam hidup kita. Akibatnya kita menjadi lebih cenderung menghindari tantangan di masa depan. Pola ini semakin mengakar, membuat kita terjebak dalam siklus di mana hal-hal yang sulit semakin menumpuk, dan keberanian kita untuk menghadapinya semakin berkurang. Sebagai contoh, bayangkan Anda berencana untuk mulai berolahraga. Anda sudah menyiapkan pakaian olahraga, bahkan sudah menentukan jadwal. Ketika waktunya tiba, Anda merasa lelah setelah seharian bekerja. Saya akan mulai besok, Anda berkata pada diri sendiri. Besok pun datang, tetapi alasan lain muncul. Cuaca terlalu panas, tubuh masih terasa pegal, atau acara favorit Anda sedang tayang. Tanpa disadari, seminggu berlalu tanpa satu langkah pun diambil. Apa yang awalnya hanya keputusan kecil untuk menunda satu hari, telah menjadi kebiasaan untuk terus menghindar. Menghindari hal sulit mungkin terasa melegakan pada awalnya, tetapi kita semua tahu bahwa kelegaan itu sementara. Setelah beberapa waktu, rasa bersalah mulai muncul. Anda mulai bertanya pada diri sendiri, mengapa saya tidak bisa disiplin? Mengapa hal ini terasa begitu sulit? Beban mental dari penundaan tersebut justru membuat tugas yang tertunda terasa lebih berat dari sebelumnya. Ibarat tumpukan piring kotor yang dibiarkan selama berhari-hari, beban tersebut semakin sulit untuk diatasi. Yang lebih buruk lagi, menghindari hal sulit menciptakan jarak antara kita dan potensi terbaik kita. Percakapan yang Anda tunda mungkin menjadi peluang untuk memperbaiki hubungan. Proyek yang Anda abaikan bisa saja menjadi jalan menuju karir yang lebih baik. Kebiasaan baru yang tak pernah Anda mulai mungkin saja menjadi kunci untuk hidup yang lebih sehat dan bahagia.
Setiap keputusan untuk menunda adalah peluang yang hilang, dan peluang yang hilang adalah harga yang harus kita bayar. Namun, kabar baiknya adalah bahwa kita dapat memutus siklus ini. Langkah pertama adalah menyadari pola tersebut, bahwa menghindari hal sulit bukan sekadar masalah malas atau tidak termotivasi. Ini adalah hasil dari kebiasaan yang terbangun seiring waktu, kebiasaan yang dapat diubah dengan kesadaran dan latihan. Ketika kita berhenti melihat ketidaknyamanan sebagai musuh dan mulai melihatnya sebagai bagian dari proses, kita membuka pintu untuk pertumbuhan yang nyata. Jadi, lain kali ketika Anda merasa ingin menunda sesuatu, tanyakan pada diri Anda, apa yang sebenarnya saya hindari? Apa yang akan terjadi jika saya terus menunda? Dan apa yang bisa saya capai jika saya memilih untuk menghadapi hal ini sekarang? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak langsung membuat Anda merasa lebih mudah, tetapi itu akan menjadi langkah awal untuk membebaskan diri dari beban penundaan dan mulai menjalani hidup dengan keberanian yang lebih besar. 2. Mengapa hal sulit terasa sulit? Mengapa melakukan hal-hal yang sulit terasa begitu berat? Pertanyaan ini seringkali menghantui kita, terutama ketika kita menghadapi sesuatu yang tampaknya berada di luar kemampuan atau kenyamanan kita. Apakah ini karena kita malas, tidak disiplin, atau bahkan tidak mampu? Jawabannya tidak sesederhana itu. Faktanya, rasa berat yang Anda rasakan ketika menghadapi hal sulit adalah hasil dari bagaimana otak manusia dirancang. Sebuah mekanisme alami yang telah diwariskan dari nenek moyang kita untuk memastikan kelangsungan hidup. Otak manusia, khususnya bagian yang dikenal sebagai amigdala, memiliki fungsi utama untuk melindungi kita dari bahaya. Pada zaman nenek moyang kita, bahaya ini bisa berupa predator yang mengintai atau lingkungan yang tidak bersahabat. Untuk menghindari risiko yang dapat mengancam keselamatan, otak kita mengembangkan kebiasaan untuk memilih jalan yang paling aman, yang berarti menghindari rasa sakit, ketidaknyamanan, atau usaha yang berlebihan. Pada saat itu, mekanisme ini sangat efektif untuk bertahan hidup. Tetapi dalam dunia modern, di mana pertumbuhan dan kesuksesan seringkali memerlukan keberanian untuk menghadapi tantangan, pola pikir ini justru menjadi hambatan. Ketika Anda merasa berat untuk memulai sesuatu yang sulit, seperti menyelesaikan tugas besar atau memulai kebiasaan baru, itu bukan karena Anda lemah atau tidak mampu. Itu karena otak Anda berusaha melindungi Anda dari ketidaknyamanan. Setiap kali Anda memikirkan hal yang sulit, otak Anda mengirimkan sinyal bahaya, seolah-olah mengatakan, "Jangan lakukan itu, ini terlalu sulit, lebih baik cari sesuatu yang lebih mudah." Inilah yang membuat Anda lebih memilih untuk menonton televisi, bermain media sosial, atau sekadar menunda-nunda dengan alasan yang tampaknya masuk akal. Namun ada faktor lain yang memperparah situasi ini. Dopamin. Dopamin adalah senyawa kimia di otak yang memberikan rasa senang setiap kali kita melakukan sesuatu yang memuaskan. Di dunia modern, dopamin sangat mudah diakses. Anda tidak perlu berjuang keras untuk merasakan kepuasan. Cukup dengan menggulir layar ponsel, menonton video pendek, atau menikmati makanan cepat saji. Semua ini memberikan reward instan yang membuat Anda merasa nyaman tanpa harus menghadapi usaha yang berarti. Masalahnya, dopamin instan ini menciptakan ilusi kemajuan. Anda merasa seperti telah mencapai sesuatu, padahal kenyataannya Anda hanya menghindari tantangan nyata. Misalnya, saat Anda merasa kewalahan dengan tugas besar, Anda mungkin memilih untuk bermain game di ponsel sebagai pelarian. Saat Anda selesai bermain, Anda mungkin merasa rileks, tetapi tugas yang Anda hindari masih ada di sana, menunggu untuk diselesaikan. Ilusi ini membuat otak Anda semakin kecanduan pada hal-hal yang mudah dan menghindari hal-hal yang sulit. Selain itu, ada faktor budaya modern yang turut berperan. Dunia saat ini dirancang untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan tanpa henti. Dengan hanya beberapa ketukan di layar ponsel, Anda dapat memesan makanan, menghibur diri, atau bahkan menyelesaikan tugas melalui aplikasi otomatis. Kemajuan teknologi ini tentu mempermudah hidup kita, tetapi di sisi lain juga mengurangi kemampuan kita untuk menghadapi tantangan. Kita menjadi terbiasa dengan segala sesuatu yang instan,
dan kehilangan kebiasaan untuk bekerja keras demi hasil yang lebih besar. Semakin sering kita memilih kenyamanan, semakin sulit bagi otak kita untuk menghadapi ketidaknyamanan. Ini seperti otot yang tidak pernah digunakan. Lama-kelamaan menjadi lemah dan tidak mampu menahan beban. Ketika Anda menghindari hal-hal yang sulit, Anda sebenarnya sedang melatih otak untuk menyerah lebih cepat di masa depan. Sebaliknya, ketika Anda memaksakan diri untuk menghadapi tantangan, Anda mulai melatih otak Anda untuk menoleransi rasa tidak nyaman dan melihatnya sebagai bagian dari proses menuju keberhasilan. Namun, penting untuk diingat bahwa ini adalah proses bertahap. Anda tidak bisa mengubah kebiasaan otak Anda dalam semalam. Bayangkan seseorang yang belum pernah berlari tiba-tiba mencoba menyelesaikan maraton. Mereka akan merasa kewalahan, kelelahan, dan mungkin menyerah di tengah jalan. Begitu pula dengan otak Anda. Jika selama ini Anda terbiasa menghindari hal-hal sulit, memulai sesuatu yang besar sekaligus akan terasa mustahil. Tetapi jika Anda memulai dengan langkah kecil, mungkin hanya 15 menit sehari untuk menyelesaikan tugas atau memulai kebiasaan baru, Anda akan mulai melatih otak Anda untuk menerima ketidaknyamanan sebagai bagian dari rutinitas. Selain itu, penting untuk mengubah cara pandang Anda terhadap tantangan. Seperti yang diajarkan oleh Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik, apa yang menghalangi jalan menjadi jalan. Tantangan bukanlah penghalang, melainkan kesempatan untuk tumbuh. Ketika Anda menghadapi sesuatu yang sulit, alih-alih melihatnya sebagai musuh, lihatlah sebagai peluang untuk menjadi lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih percaya diri. Kesimpulannya, hal sulit terasa berat bukan karena Anda tidak mampu, tetapi karena otak Anda telah terbiasa menghindari ketidaknyamanan. Namun, dengan kesadaran dan latihan, Anda dapat melatih otak untuk melihat tantangan sebagai peluang, bukan ancaman. Proses ini mungkin tidak mudah, tetapi hasilnya akan sepadan. Anda tidak hanya akan mencapai lebih banyak, tetapi juga menjadi pribadi yang lebih kuat dan siap menghadapi segala rintangan di masa depan. 3. Biaya dari menghindari tantangan. Setiap kali Anda menghindari sesuatu yang sulit, mungkin terasa seperti keputusan kecil yang tidak signifikan. Anda berkata pada diri sendiri, hanya sekali ini saja, atau saya masih punya banyak waktu. Namun, kenyataan yang sering kali kita abaikan adalah bahwa menghindari sesuatu yang sulit tidak pernah berhenti di situ. Penundaan kecil bisa tumbuh menjadi kebiasaan yang merugikan, membawa dampak yang jauh lebih besar dari yang Anda bayangkan. Bahkan, setiap kali Anda memilih untuk menghindar, Anda diam-diam sedang mengukir pola yang akan memengaruhi hidup Anda secara keseluruhan. Bayangkan, hidup Anda seperti sebuah kebun. Ketika Anda dengan konsisten merawat kebun itu, menanam, menyiram, dan mencabut gulma, kebun tersebut tumbuh menjadi sesuatu yang indah, penuh bunga, dan tanaman yang subur. Namun, jika Anda mengabaikannya, meskipun hanya sebentar, gulma mulai muncul. Awalnya mungkin hanya 1 atau 2, tetapi jika dibiarkan, gulma akan menyebar, mengambil alih ruang, dan merusak semua yang pernah Anda bangun. Hal yang sama terjadi pada hidup Anda ketika Anda memilih untuk menghindari tantangan. Apa yang tampak seperti keputusan kecil untuk tidak menghadapi sesuatu sebenarnya adalah awal dari stagnasi. Sebuah proses diam-diam yang menghambat pertumbuhan Anda. Salah satu biaya terbesar dari menghindari tantangan adalah hilangnya peluang. Sebuah percakapan sulit yang Anda tunda bisa saja menjadi momen untuk memperbaiki hubungan atau menciptakan pemahaman baru. Sebuah proyek yang Anda abaikan mungkin menjadi pintu gerbang menuju karier yang lebih baik. Sebuah kebiasaan yang tidak pernah Anda mulai, seperti berolahraga atau menulis, bisa menjadi jalan menuju kesehatan atau kreativitas yang lebih besar. Ketika Anda terus-menerus menghindari hal-hal ini, Anda kehilangan kesempatan untuk tumbuh dan mencapai potensi terbaik Anda. Namun, hilangnya peluang bukan satu-satunya biaya. Ada juga dampak mental yang berat dari penundaan. Setiap kali Anda menghindari sesuatu, beban emosionalnya tidak hilang.
Sebaliknya, beban itu bertambah berat seiring waktu. Sebuah tugas kecil yang Anda tunda hari ini mungkin terasa seperti gunung yang tak dapat didaki esok hari. Rasa bersalah dan kecemasan mulai menumpuk, menciptakan lingkaran setan di mana semakin Anda menunda, semakin berat rasanya untuk memulai. Sebagai contoh, seorang teman pernah berbagi cerita tentang impiannya untuk memulai bisnis sendiri. Dia memiliki ide-ide hebat, dukungan finansial, dan bahkan koneksi yang diperlukan untuk memulai. Namun, dia terus menunda dengan alasan waktu yang tepat belum tiba. Minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun, hingga akhirnya dia menyadari bahwa industrinya telah berubah. Peluang yang sebelumnya tersedia tidak lagi relevan. Ketika dia akhirnya memutuskan untuk memulai, dia merasa kewalahan oleh banyaknya perubahan yang terjadi dan kurangnya kepercayaan diri akibat terlalu lama menunda. Dalam situasi ini, menghindari tantangan tidak hanya membuatnya kehilangan waktu, tetapi juga membebaninya dengan penyesalan yang mendalam. Dalam dunia modern, menghindari tantangan menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Teknologi memberikan kita banyak cara untuk melarikan diri dari rasa tidak nyaman. Kita bisa menonton serial favorit, menggulir media sosial tanpa akhir, atau menggunakan aplikasi untuk menyelesaikan tugas kecil tanpa usaha berarti. Namun, kenyamanan yang diberikan oleh teknologi ini datang dengan harga yang mahal. Ini menciptakan ilusi bahwa kita tidak perlu menghadapi kesulitan, bahwa semua hal dapat diselesaikan dengan mudah tanpa usaha. Akibatnya, kita kehilangan keterampilan untuk berjuang, beradaptasi, dan bertahan dalam menghadapi tantangan nyata. Yang lebih ironis, semakin sering Anda menghindari sesuatu yang sulit, semakin besar biaya emosionalnya. Penundaan tidak hanya memperpanjang tugas, tetapi juga menambah rasa takut dan keraguan diri. Anda mulai mempertanyakan kemampuan Anda, merasa tidak cukup baik, dan mengembangkan pola pikir negatif yang semakin memperparah keadaan. Penundaan kecil berubah menjadi gunung besar yang tampaknya mustahil untuk diatasi. Namun, penting untuk diingat bahwa siklus ini tidak permanen. Anda memiliki kekuatan untuk menghentikannya, tetapi itu memerlukan keberanian untuk mengambil langkah pertama. Setiap kali Anda memilih untuk menghadapi sesuatu yang sulit, tidak peduli seberapa kecil langkah itu, Anda mulai mengambil kembali kendali atas hidup Anda. Misalnya, jika Anda merasa kewalahan dengan proyek besar, pecah proyek itu menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dikerjakan setiap hari. Jika Anda takut memulai percakapan sulit, luangkan waktu untuk mempersiapkan apa yang ingin Anda katakan. Langkah kecil ini mungkin tidak langsung menyelesaikan masalah, tetapi mereka adalah awal dari proses yang lebih besar. Biaya menghindari tantangan adalah nyata, tetapi begitu pula keuntungan dari menghadapi mereka. Setiap kali Anda memilih untuk menghadapi ketidaknyamanan, Anda bukan hanya menyelesaikan tugas, tetapi juga melatih otak Anda untuk menjadi lebih tangguh. Anda menunjukkan pada diri sendiri bahwa Anda mampu menghadapi ketakutan, keraguan, dan rasa lelah. Dengan setiap langkah kecil, Anda membangun momentum, keyakinan, dan kekuatan mental yang akan membantu Anda menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Menghindari tantangan mungkin terasa nyaman dalam jangka pendek, tetapi itu datang dengan harga yang tidak terlihat. Peluang yang hilang, stagnasi yang tumbuh, dan rasa penyesalan yang membayangi. Sebaliknya, memilih untuk menghadapi tantangan, meskipun sulit, adalah investasi jangka panjang dalam pertumbuhan, ketangguhan, dan pencapaian hidup yang lebih besar. Jadi, lain kali ketika Anda merasa ingin menghindar, tanyakan pada diri sendiri, apa harga yang harus saya bayar jika saya terus menunda? Dan apa yang mungkin saya capai jika saya memilih untuk melangkah sekarang? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini dapat menjadi dorongan yang Anda butuhkan untuk bergerak maju dan menghadapi hidup dengan keberanian yang lebih besar. 4. Melatih otak untuk menghadapi ketidaknyamanan. Pernahkah Anda merasa bahwa menghindari sesuatu yang sulit adalah reaksi otomatis, seolah-olah tubuh dan pikiran Anda dirancang untuk menjauh dari apapun yang terasa tidak nyaman? Jika ya, itu bukan hanya perasaan Anda. Otak manusia secara alami dirancang untuk melindungi kita dari rasa sakit dan ketidaknyamanan. Tetapi, apa yang terjadi jika kebiasaan ini dibiarkan tanpa kendali? Hidup kita menjadi terperangkap dalam pola stagnasi,
dan potensi kita terkubur di bawah rasa takut menghadapi tantangan. Kabar baiknya adalah bahwa kebiasaan ini bukan sesuatu yang permanen. Sama seperti otot, otak dapat dilatih untuk menghadapi ketidaknyamanan, dan proses ini dimulai dengan langkah-langkah kecil yang konsisten. Bayangkan Anda berdiri di kaki sebuah gunung yang sangat tinggi. Di puncaknya, ada impian Anda, tujuan yang ingin Anda capai, kebiasaan yang ingin Anda bentuk, atau tantangan yang ingin Anda taklukkan. Namun, dari tempat Anda berdiri, puncak itu tampak mustahil dijangkau. Anda tidak bisa melompat langsung ke sana. Satu-satunya cara untuk mencapainya adalah dengan mengambil langkah kecil satu demi satu menuju ke atas. Begitulah cara kita melatih otak untuk menghadapi ketidaknyamanan, dengan memulai dari hal-hal kecil yang terasa dapat dilakukan, meskipun perlahan. Langkah pertama dalam melatih otak Anda adalah mengenali apa yang sebenarnya Anda hindari. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi seringkali kita bahkan tidak menyadari apa yang membuat kita merasa terhambat. Mungkin itu adalah percakapan yang terus Anda tunda, tugas besar yang terlihat menakutkan, atau kebiasaan yang selalu gagal Anda mulai. Tanyakan pada diri sendiri, apa hal sulit yang saya hindari selama ini? Tuliskan jawabannya secara jujur. Proses ini bukan untuk menghakimi diri sendiri, tetapi untuk memberikan kejelasan. Ketika Anda sudah tahu apa yang harus dihadapi, Anda bisa mulai merencanakan langkah selanjutnya. Namun, menghadapi sesuatu yang sulit tidak berarti Anda harus melakukannya sekaligus. Salah satu alasan utama kita menghindari tantangan adalah karena mereka terasa terlalu besar dan menakutkan. Solusinya adalah dengan memecah tugas tersebut menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Misalnya, jika Anda ingin memulai kebiasaan olahraga, jangan langsung memaksakan diri untuk berlari sejauh 5 km. Mulailah dengan berjalan kaki selama 15 menit. Jika Anda menghadapi proyek besar di tempat kerja, jangan fokus pada seluruh proyek sekaligus. Mulailah dengan menyelesaikan satu bagian kecil, seperti membuat daftar tugas yang perlu dilakukan. Ketika Anda memulai dengan langkah-langkah kecil ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Anda mulai membangun momentum. Tugas yang awalnya tampak tidak mungkin menjadi lebih dapat diakses. Otak Anda, yang sebelumnya melihat ketidaknyamanan sebagai ancaman, mulai memahami bahwa rasa tidak nyaman itu tidak seburuk yang dibayangkan. Setiap langkah kecil yang Anda ambil memberi sinyal kepada otak bahwa Anda mampu menghadapi tantangan. Proses ini perlahan mengubah cara kerja otak, dari kebiasaan menghindar menjadi kebiasaan menghadapi. Salah satu cara paling efektif untuk memperkuat kebiasaan ini adalah dengan memberi penghargaan kepada diri sendiri atas setiap kemajuan, sekecil apapun itu. Otak manusia sangat responsif terhadap penghargaan. Ketika Anda merayakan pencapaian kecil, Anda melepaskan dopamin, zat kimia, yang memberikan rasa bahagia dan puas. Misalnya, jika Anda berhasil menyelesaikan 15 menit olahraga yang telah Anda rencanakan, beri diri Anda pujian. Katakan pada diri sendiri, saya melakukannya, dan itu adalah langkah besar. Perayaan kecil seperti ini tidak hanya memperkuat kebiasaan positif, tetapi juga membantu mengubah cara otak memandang usaha dan ketidaknyamanan. Namun, penting untuk diingat bahwa proses ini tidak selalu berjalan mulus. Ada hari-hari di mana Anda merasa stuck, ketika usaha Anda terasa sia-sia, atau ketika Anda tergoda untuk kembali ke zona nyaman. Saat itu terjadi, ingatlah bahwa kemajuan tidak harus sempurna untuk menjadi berarti. Bahkan jika Anda hanya bisa mengambil satu langkah kecil, itu tetap merupakan langkah maju. Seperti pepatah yang mengatakan, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Kemajuan Anda adalah akumulasi dari setiap langkah kecil yang Anda ambil. Melatih otak untuk menghadapi ketidaknyamanan adalah sebuah proses yang membutuhkan waktu dan kesabaran. Tidak ada perubahan yang instan, tetapi dengan konsistensi, Anda akan mulai melihat hasilnya. Anda akan menemukan bahwa tantangan yang dulu tampak menakutkan kini terasa lebih mudah untuk dihadapi. Anda akan merasakan kekuatan baru dalam diri Anda, sebuah keyakinan bahwa Anda mampu menghadapi apapun yang datang. Dan pada akhirnya, Anda akan menyadari bahwa ketidaknyamanan bukanlah musuh.
melainkan sekutu yang membantu Anda tumbuh. Jadi mulai hari ini, buatlah keputusan untuk menghadapi satu hal yang sulit. Pecah menjadi langkah kecil, lakukan dengan perlahan, dan rayakan setiap kemajuan. Dengan cara ini, Anda bukan hanya melatih otak untuk menghadapi ketidaknyamanan, tetapi juga membangun keberanian dan ketangguhan yang akan membantu Anda menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Ketidaknyamanan bukanlah akhir dari segalanya. Ia adalah pintu gerbang menuju pertumbuhan dan potensi terbaik Anda. Teruslah melangkah, karena setiap langkah kecil membawa Anda lebih dekat ke puncak yang Anda impikan. 5. Kekuatan resiliensi dari hal sulit. Menghadapi hal sulit bukan hanya soal menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan tertentu. Di balik setiap tantangan yang kita hadapi, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terbentuk. Resiliensi. Resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali, untuk tetap berdiri meskipun kehidupan menjatuhkan kita berulang kali. Namun, resiliensi bukanlah sesuatu yang kita bawa sejak lahir. Ia tidak muncul begitu saja. Resiliensi adalah hasil dari pilihan kita untuk terus bergerak maju, bahkan ketika jalan terasa berat dan melelahkan. Ketika Anda menghindari hal-hal sulit, Anda mungkin merasa nyaman sesaat, tetapi kenyamanan itu datang dengan harga yang mahal. Anda melewatkan peluang untuk membangun kekuatan mental dan emosional yang hanya bisa diperoleh melalui perjuangan. Ibarat otot yang tumbuh kuat karena latihan, resiliensi Anda juga hanya akan berkembang jika Anda bersedia menghadapi tantangan. Setiap kali Anda memilih untuk menghadapi hal sulit, Anda sedang melatih otot mental Anda, memperkuat kapasitas Anda untuk menghadapi tantangan di masa depan. Bayangkan seseorang yang tidak pernah melakukan aktivitas fisik. Tubuhnya mungkin terlihat lemah, dan tugas sederhana seperti menaiki tangga atau membawa belanjaan berat akan terasa sangat melelahkan. Sebaliknya, seseorang yang secara rutin melatih tubuhnya akan memiliki kekuatan untuk menghadapi tugas-tugas berat dengan lebih mudah. Hal yang sama berlaku untuk resiliensi mental dan emosional. Jika Anda selalu menghindari tantangan, kemampuan Anda untuk menghadapi kesulitan akan melemah. Tetapi jika Anda terus melatih diri Anda untuk menghadapi hal sulit, Anda akan menemukan bahwa tantangan yang dulu tampak besar, kini terasa lebih ringan. Salah satu pelajaran penting dari membangun resiliensi adalah memahami bahwa rasa takut, keraguan, dan ketidaknyamanan bukanlah musuh. Mereka adalah bagian alami dari proses pertumbuhan. Ketika Anda menghadapi sesuatu yang sulit, wajar jika merasa takut atau ragu. Namun, resiliensi bukan berarti menghilangkan rasa takut, melainkan melangkah maju meskipun Anda merasa takut. Ini adalah keberanian untuk tetap mencoba, untuk tetap berdiri, bahkan ketika situasi tampak tidak menguntungkan. Sebagai contoh, saya pernah menghadapi momen yang benar-benar menguji resiliensi saya. Itu adalah saat pertama saya harus berbicara di depan umum, di hadapan ratusan orang. Saya tidak hanya merasa gugup, saya merasa panik. Malam sebelum acara, saya hampir membatalkan segalanya. Namun, sesuatu di dalam diri saya mengatakan bahwa saya tidak boleh menyerah. Saya harus melangkah, meskipun hati saya berdebar kencang. Ketika akhirnya saya berdiri di panggung, suara saya gemetar, tetapi saya terus berbicara. Dan ketika semuanya selesai, perasaan lega dan bangga mengalir begitu kuat. Itu adalah momen di mana saya menyadari bahwa resiliensi bukanlah tentang tampil sempurna, tetapi tentang keberanian untuk mencoba, meskipun ada rasa takut. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa setiap tantangan yang kita hadapi membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Ketika Anda menghadapi hal sulit, Anda tidak hanya menyelesaikan tugas, Anda sedang membangun karakter. Anda sedang melatih kemampuan Anda untuk tetap tenang dalam tekanan, untuk bangkit setelah gagal, dan untuk terus bergerak maju meskipun jalan terasa berat. Resiliensi adalah hasil dari akumulasi pengalaman ini, dan semakin banyak Anda melatihnya, semakin kuat Anda menjadi. Filsafat Stoik menawarkan pandangan yang menarik tentang resiliensi. Marcus Aurelius, seorang filsuf dan kaisar Romawi, berkata, "Apa yang menghalangi jalan menjadi jalan?" Artinya, hambatan bukanlah penghalang,
tetapi alat untuk membentuk kita. Ketika Anda menghadapi sesuatu yang sulit, alih-alih melihatnya sebagai masalah, lihatlah sebagai peluang untuk tumbuh. Tantangan adalah cara kehidupan mengajarkan kita untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh. Namun, membangun resiliensi bukan berarti Anda harus mencari kesulitan atau mendorong diri Anda hingga ke titik kelelahan. Resiliensi adalah tentang keseimbangan. Belajar kapan harus mendorong diri Anda, dan kapan harus memberi diri Anda waktu untuk pulih. Sama seperti otot yang membutuhkan waktu untuk beristirahat setelah latihan berat, pikiran dan emosi Anda juga membutuhkan waktu untuk memproses dan pulih setelah menghadapi tantangan besar. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan bagian dari proses pertumbuhan yang sehat. Ketika Anda mulai melatih resiliensi, Anda mungkin akan menemukan bahwa tantangan yang dulu terasa mustahil, kini menjadi lebih mudah untuk dihadapi. Anda akan menyadari bahwa Anda lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Dan ketika Anda melihat kembali perjalanan Anda akan merasa bangga atas semua hal yang telah Anda capai. Tantangan yang dulu membuat Anda merasa takut kini menjadi bukti kekuatan dan ketangguhan Anda. Pada akhirnya, resiliensi adalah hadiah terbesar yang bisa Anda berikan pada diri sendiri. Ia memberi Anda kemampuan untuk menghadapi hidup dengan kepala tegak, untuk bangkit dari kegagalan, dan untuk terus bergerak maju menuju tujuan Anda. Jadi, ketika Anda dihadapkan pada sesuatu yang sulit, jangan menyerah. Ingatlah bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh, dan setiap langkah kecil yang Anda ambil membawa Anda lebih dekat ke versi terbaik dari diri Anda. Resiliensi bukanlah tentang menjadi sempurna. Ia adalah tentang menjadi lebih kuat melalui perjuangan. Teruslah melangkah, karena kekuatan sejati Anda sedang dibentuk melalui setiap tantangan yang Anda hadapi. 6. Menjadi lebih baik melalui ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan seringkali dianggap sebagai musuh. Saat menghadapi sesuatu yang sulit, naluri pertama kita adalah melarikan diri, menunda, atau mencari cara tercepat untuk menghindari rasa tidak nyaman tersebut. Namun, di balik ketidaknyamanan itu, tersembunyi peluang terbesar untuk tumbuh. Ketidaknyamanan adalah guru yang sering tidak kita inginkan, tetapi sangat kita butuhkan. Jika kita mampu mengubah cara pandang kita terhadap rasa tidak nyaman, kita tidak hanya akan menjadi lebih baik dalam menyelesaikan tugas, tetapi juga menjadi pribadi yang lebih kuat, tangguh, dan percaya diri. Ketidaknyamanan adalah tanda bahwa kita sedang melangkah keluar dari zona nyaman kita. Zona nyaman adalah tempat di mana segala sesuatu terasa aman, mudah, dan terkendali. Tetapi zona ini juga merupakan tempat di mana kita stagnan. Ketika kita hanya melakukan hal-hal yang sudah kita kuasai, kita kehilangan kesempatan untuk belajar, berkembang, dan menemukan potensi sejati kita. Pertumbuhan sejati hanya terjadi di luar batas kenyamanan. Bayangkan seorang atlet yang ingin meningkatkan kekuatan fisiknya. Jika dia hanya mengangkat beban yang ringan dan tidak pernah menantang dirinya sendiri, ototnya tidak akan berkembang. Hal yang sama berlaku untuk otak dan kemampuan kita. Ketidaknyamanan adalah beban yang perlu kita angkat untuk menjadi lebih kuat secara mental dan emosional. Namun, mengapa begitu sulit untuk menghadapi ketidaknyamanan? Jawabannya ada pada cara kerja otak kita. Otak dirancang untuk melindungi kita dari rasa sakit dan bahaya. Dalam konteks kehidupan modern, otak seringkali salah mengartikan ketidaknyamanan sebagai ancaman, meskipun kenyataannya tidak demikian. Ketika Anda merasa ragu untuk memulai sesuatu yang sulit, itu bukan karena Anda lemah atau tidak mampu. Itu adalah respons alami otak Anda yang mencoba melindungi Anda dari rasa tidak nyaman. Tapi inilah kuncinya. Anda memiliki kendali atas cara Anda merespons rasa tidak nyaman tersebut. Langkah pertama untuk menjadi lebih baik melalui ketidaknyamanan adalah mengubah cara Anda memandangnya. Ketidaknyamanan bukanlah tanda bahwa Anda gagal atau tidak cukup baik. Sebaliknya, ketidaknyamanan adalah tanda bahwa Anda sedang tumbuh. Setiap kali Anda merasa tidak nyaman, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana hal ini akan membantu saya menjadi lebih baik? Dengan mengubah perspektif Anda dapat melihat ketidaknyamanan sebagai bagian dari proses, bukan hambatan. Langkah kedua adalah menghadapi ketidaknyamanan secara bertahap. Jika Anda mencoba untuk menghadapi semua tantangan sekaligus, Anda mungkin merasa kewalahan dan menyerah. Sebaliknya,
mulailah dengan langkah kecil. Misalnya, jika Anda ingin meningkatkan kesehatan Anda, jangan langsung mencoba diet ekstrem atau latihan berat. Mulailah dengan kebiasaan sederhana seperti berjalan selama 10 menit setiap hari, atau mengurangi satu makanan tidak sehat dalam seminggu. Langkah-langkah kecil ini tidak hanya lebih mudah untuk dilakukan, tetapi juga membantu Anda membangun kepercayaan diri dan momentum. Langkah ketiga adalah konsistensi. Ketidaknyamanan akan terasa lebih ringan jika Anda terus melatih diri Anda untuk menghadapinya. Sama seperti otot yang menjadi lebih kuat melalui latihan, otak Anda juga akan menjadi lebih tangguh jika Anda terus-menerus melatihnya untuk menghadapi hal sulit. Misalnya, jika Anda takut berbicara di depan umum, cobalah memulai dengan berbicara dalam kelompok kecil. Setelah itu, tingkatkan ke audiens yang lebih besar. Dengan setiap langkah, Anda akan merasa lebih percaya diri dan mampu. Langkah keempat adalah merayakan kemajuan Anda, sekecil apapun itu. Ketika Anda menghadapi sesuatu yang sulit dan berhasil melaluinya, berikan penghargaan kepada diri sendiri. Perayaan ini tidak harus besar. Cukup dengan mengakui bahwa Anda telah berhasil mengambil langkah maju. Pengakuan ini penting karena membantu otak Anda mengasosiasikan usaha dengan rasa pencapaian. Seiring waktu, Anda akan mulai melihat ketidaknyamanan bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi sebagai bagian dari perjalanan menuju keberhasilan. Ketidaknyamanan juga mengajarkan kita tentang ketahanan emosional. Ketika Anda menghadapi sesuatu yang sulit, Anda dipaksa untuk menghadapi emosi seperti rasa takut, frustrasi, dan ketidakpastian. Namun, melalui proses ini, Anda belajar untuk mengelola emosi tersebut dengan lebih baik. Anda belajar untuk tetap tenang dalam tekanan, untuk tidak menyerah pada rasa takut, dan untuk menemukan solusi meskipun situasinya sulit. Ketahanan emosional ini adalah salah satu kualitas paling berharga yang bisa Anda miliki, karena ini akan membantu Anda menghadapi tantangan apapun yang datang di masa depan. Ketidaknyamanan juga membantu kita menemukan makna yang lebih dalam hidup kita. Hal-hal yang paling berharga seringkali membutuhkan usaha dan pengorbanan. Misalnya, membangun hubungan yang baik membutuhkan komunikasi yang jujur, meskipun itu sulit. Mencapai tujuan besar membutuhkan dedikasi dan kerja keras, meskipun itu melelahkan. Tetapi pada akhirnya, semua usaha ini sepadan. Ketika Anda melihat kembali perjalanan Anda tidak hanya akan bangga atas apa yang telah Anda capai, tetapi juga atas siapa Anda telah menjadi. Sebagai penutup, ingatlah bahwa ketidaknyamanan bukanlah musuh Anda. Ia adalah sahabat yang mengajarkan Anda untuk menjadi lebih baik, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Ketidaknyamanan adalah tanda bahwa Anda sedang tumbuh, bahwa Anda sedang melangkah keluar dari zona nyaman menuju kehidupan yang lebih bermakna. Jadi, lain kali ketika Anda merasa tidak nyaman, jangan lari. Hadapi. Terima. Dan gunakan itu sebagai bahan bakar untuk mencapai tujuan Anda. Karena di balik setiap rasa tidak nyaman, ada peluang untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Teruslah melangkah, karena setiap langkah membawa Anda lebih dekat ke puncak yang Anda impikan. Ketidaknyamanan seringkali tampak seperti tembok yang menghalangi jalan kita, tetapi sebenarnya ia adalah pintu gerbang menuju potensi terbaik kita. Setiap rasa takut, keraguan, atau tantangan yang Anda hadapi adalah undangan untuk tumbuh, untuk melampaui batas yang selama ini Anda anggap tak terjangkau. Ketidaknyamanan bukanlah musuh. Ia adalah sahabat yang memaksa kita keluar dari zona nyaman, menghadapi kelemahan, dan menemukan kekuatan yang tersembunyi di dalam diri. Hidup yang penuh makna bukanlah hidup tanpa tantangan, melainkan hidup di mana kita berani menghadapi setiap tantangan dengan kepala tegak. Ingatlah, setiap langkah kecil yang Anda ambil untuk melawan rasa tidak nyaman adalah langkah menuju kebebasan, kekuatan, dan kepercayaan diri yang lebih besar. Anda tidak harus sempurna, tidak harus cepat, tetapi Anda harus terus bergerak maju. Jadi, ketika ketidaknyamanan muncul di depan Anda, jangan lari atau bersembunyi. Lihatlah sebagai peluang, bukan ancaman.
Hadapi dengan keberanian, langkah demi langkah. Karena di balik setiap rasa tidak nyaman, ada pelajaran berharga dan kekuatan baru yang menanti untuk Anda temukan. Mulailah hari ini. Hadapi satu hal yang sulit, sekecil apapun itu. Dan ingat, Anda tidak sendiri dalam perjalanan ini. Ketidaknyamanan mungkin terasa berat, tetapi ia adalah bagian dari proses menuju kehidupan yang lebih bermakna dan penuh pencapaian. Percayalah, setiap upaya Anda akan sepadan. Tetaplah melangkah, karena di ujung perjalanan ini, Anda akan menemukan diri Anda yang lebih tangguh, lebih bijaksana, dan lebih luar biasa dari sebelumnya.